Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti, jurusan Sosiologi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas manajemen. Manajemen yaitu mengendalikan, menangani, atau mengelola. Perkembangan generasi manajemen yaitu generasi pertama. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naluriah. Generasi kedua, manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow atau Bapak Manajemen Ilmiah. Generasi ketiga, anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopor Peter F. Drucker. Generasi keempat, Toko Brian. Ciri utama memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan joiner. Yang kelima, generasi menurut Charles M. Saveck, bukunya Fifth Generation Management Integrating, mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu atau pelanggan maupun anggota organisasi. Fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. Menurut Henry Fayol, planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, commanding atau pemberian komando, controlling atau pengawasan. Fungsi kedua yaitu pelengkapan. Tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkat efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis dan efektif, atau contoh budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian pekerjaan atau division of work. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, kesatuan arah. Keenam, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Ketujuh, gaji, upah atau penghasilan. Kedelapan, sentralisasi. Kesembilan, jenjang hierarki. Kesepuluh, ketertiban. Kesebelas, keadilan. Kedua belas, stabilitas jabatan pegawai. Ke-13, kepastian, kestabilan dan dalam bekerja. 14, prakarsa. 15, kesetiakawanan. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, atau manusia. Sangat menentukan manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Kedua, money atau uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu usaha. Ketiga, alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Keempat, metode, cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat bergantung kepada cara melaksanakannya. Kelima, materialis atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Keenam, market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai. Teori manajemen yang pertama yaitu menurut tokoh Taylor Fayol
Gulick, Warwick. Fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul tim dan mention studi atau studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja. Setiap orang dalam organisasi atau tinggi atau rendah harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Yang kedua, teori hubungan manusia. Tokoh Follett Mayo. Sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Perencanaan atau planning. Arti perencanaan bermacam-macam. Pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan antara lain. W.H. Neumann. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Lewis, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan. Yang pertama, interpretasi. Dapat menjelaskan, menguraikan dan menjabarkan kebijakan umum atau general policy dari bentuk kerjasama atau manajemen. Yang kedua, forecasting dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Ketiga, koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Keempat, ekonomis mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Kelima, pedoman atau jadi pedoman, patokan atau pangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Keenam, kepastian atau menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Ketujuh, preventive control atau alat kontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Prinsip atau asas perencanaan. Yang pertama, membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya. Yang kelima, nilai efisien sampai penghematan dan kerapian. Keenam, faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Ketujuh, mudah disempurnakan, diperbaiki sampai disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang kedelapan, strategi. Punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Macam-macam perencanaan. Yang pertama, penggunaan. Sekali pakai atau berulang atau tetap. Yang kedua, proses. Policy planning, program planning, operational planning. Yang ketiga, jangka waktu 5-25 tahun. 1-5 tahun atau kurang dari 1 tahun. 4. Wilayah atau tempat pelaksanaan. Rural planning, city planning, regional planning, national planning. Yang kelima, materi atau objek. Personal planning, financial planning, industrial planning, education planning, social economy planning. Yang keenam, segi umum dan khusus. General plans atau rencana umum, special plans atau rencana khusus, overall planning atau perencanaan pola kerja umum, network planning atau perencanaan jaringan kerja. Pengorganisasian. Arti organisasi menurut James yaitu organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut George adalah organisasi mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja
dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Hakikat organisasi sebagai alat manajemen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, organisasi sebagai wadah atau relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan organisasi dilaksanakan. Yang kedua, organisasi sebagai proses atau dinamis interaction antara orang-orang di dalam organisasi, baik formal ataupun informal. Unsur organisasi. Yang pertama, kelompok orang, kedua, kerjasama, ketiga, tujuan bersama. Fungsi organisasi. Yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Ketiga, mencegah kesimpangsiuran kerja. Dan yang keempat, menentukan pedoman-pedoman kerja. Prinsip organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan atau the objective dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas, agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, maupun waktu. Yang kedua, kesatuan arah atau unity of direction. Yang ketiga, kesatuan perintah atau unity of command. Yang keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Yang kelima, pembagian tugas atau distribution of work, pembagian kerja dan departementasi. Yang keenam, struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Kedelapan, adanya jaminan jabatan. Kesembilan, balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus timpal dengan jasa yang diberikan. Kesepuluh, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Kesebelas, batas kemampuan pengawasan atau jenjang bertangga. Kedua belas, koordinasi. Penggerakan. Menurut George, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Istilah penggerakan. Yang pertama, upwarding, yaitu penggerakan orang lain secara umum atau dari belakang. Yang kedua, directing, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan, atau pimpinan terkesan jauh dari pelaksanaan dan berada di samping. Yang ketiga, commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando, dan kadang-kadang paksaan, atau pimpinan terkesan berada di atas. Yang keempat, motivating, yaitu menggerakkan orang lain dan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi, atau pimpinan terkesan berada di tengah-tengah. Kelima, staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Yang keenam, landing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Teknik penggerakan. Yang pertama, jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat, jelaskan kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, usaha agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Keenam, jelaskan peran apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Ketujuh, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Pengawasan. Yang pertama, menurut George,
Proses penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana yaitu sesuai dengan standar. Yang kedua, menurut Dr. M. Manulang, suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semuanya. Sasaran pengawasan, bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan oleh rencana. Kedua, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Yang ketiga, bahwa seseorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya. Yang keempat, bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Kelima, bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Ketujuh, bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes dan dislikes. Dan yang terakhir, bahwa tidak terdapat penyimpangan atau penyelewenangan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun dan terutama keuangan. Sifat pengawas, menentukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, baik faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karir, dan lain-lain. Preventif atau mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga, masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditentukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Teknik pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung atau direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspektif langsung. Yang kedua, pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tulisan atau lisan. Metode pengawasan. Yang pertama, metode observasi langsung, metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Kedua, metode statistik. Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah difahami. Ketiga, metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah dilakukan kesalahan, setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahpenggunaan dari laporan yang diterima. Fungsi pengawasan. Ada beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, antara lain mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pegawai atau pelaksana. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.